adalah sungai yang memisahkan antara museum dengan jalan raya. Selamat datang pada Museum Aceh yang adalah merupakan sebuah museum etnografi dari segala suku bangsa asli yang mendiami Aceh. Museum ini didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang pemakaiannya diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Aceh Jenderal H.N.A. Swart pada tanggal 31 Juli 1915. Setelah Indonesia merdeka, Museum Aceh menjadi milik pemerintah daerah Aceh yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah tingkat 2 Banda Aceh. Halo guys. Kita sedang berada di Museum Aceh yang sedang menggelar acara pameran batu nisan se-Aceh ya. Oke guys, mari kita lanjutkan. Pada tahun 1969, atas prakarsa T. Hamzah Bendahara, Museum Aceh dipindahkan dari tempat yang lama di Belang Padang ke tempat yang sekarang di Jalan Sultan Alauddin Mahmud Shah pada tanah seluas 10.800 meter persegi. Museum Aceh bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Sejarah Aceh Mapensa dan Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Sumut Aceh menggelar pameran kontemporer mengenal batu nisan Aceh pada tanggal 9 hingga 16 Mei 2017 di Museum Aceh. Dunia Islam menunjukkan keanekaragamannya melalui ciri-ciri yang dihasilkan oleh sesuatu masyarakat pada suatu zaman tertentu. Di antara ciri-ciri ini terdapat hasil kesenian yang berkaitan dengan kematian, yaitu batu nisan. Di antara batu nisan Islam yang terawal di Asia Tenggara, terdapat satu golongan yang disebut dengan batu Aceh. Sampai sekarang, batu Aceh paling tua yang tahunnya dapat dipastikan adalah milik batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan yang pertama yang memerintah kerajaan Samudra Pasai di timur laut Sumatera berangkat tahun 1297 Masehi. Tradisi kesenian batu nisan ini tersebar ke wilayah Patani, Thailand Selatan, Malaysia, Indonesia, Brunei. Tradisi batu nisan ini terkait erat dengan proses Islamisasi Nusantara yang awalnya dimulai oleh kerajaan Islam Samudra Pasai ke seluruh penjuru Nusantara. Pada makam-makam tersebut terdapat inskripsi atau tulisan yang dapat mengartikan kejadian-kejadian besar yang telah terjadi pada masa lalu. Ketika Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya, maka berdirilah Kerajaan Lamuri yang terletak pada utara Pulau Sumatera. Kerajaan Lamuri juga memiliki tradisi batu nisan. Batu nisan Lamuri sendiri terbuat dari batuan sungai atau andesit yang lebih kuat dan kokoh, akan tetapi kalah indah dengan nisan Samudra Pasai. Bagaimana menurut Bapak tentang pameran batu nisan Aceh ini? Pameran masuk ini baru tahap pengenalan batu nisan Aceh. Masih dalam proses yang sederhana, belum mencakup seluruh tipe dan model nisannya. Tapi untuk tahap pengenalan boleh dikatakan ini sudah bagus, tapi kita harapkan ke depan lebih menampilkan banyak nisannya dan memiliki museum nisan tersendiri. Selama beberapa hari ini pengunjung yang paling banyak dari mana, Pak? Ya, yang kita targetkan sebagai pengunjung di sini adalah para siswa SMP, siswa SMA maupun sekolah dasar dan pelajar mahasiswa yang ada di sekitar Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh pada umumnya. Memang target yang kita inginkan adalah para generasi muda. Ini terjadi hasil kerjasama siapa, Pak? Inisiatif pameran batu nisan ini ada dari beberapa orang, yaitu dari pihak museum sendiri bekerja sama dengan Mapesa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, PPCB. Bahan-bahan yang ditampilkan di sini kebanyakan dari Mapesa. Harapan Bapak sendiri dengan adanya pameran ini adalah? Ya, harapan kita bahwa dengan adanya pameran ini yang khusus tentang batu Aceh yang bisa dikatakan pertama sekali dalam beberapa dekade terakhir, bahwa
masyarakat umum bisa mengenal bahwa ini suatu batu nisan ini suatu kebudayaan yang harus dijaga dan diwariskan tiap generasi, sehingga tidak ada lagi yang kita dapatkan pelecehan terhadap batu nisan ya, maksudnya ini di asah parang, diikat tali lembu, pokoknya dihilangkan jejaknya seperti itu. Samudra Pasai hancur diserang Portugis, maka berdirilah Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Lamuri sendiri lebur menjadi bagian dari Kerajaan Aceh Darussalam yang kelak meneruskan tradisi batu nisan Aceh di Nusantara. Bentuk dan ukiran yang tertera pada makam atau nisan yang ada pada Kesultanan Aceh Darussalam mewarisi bentuk dan corak yang diwariskan oleh Kerajaan Samudra Pasai. Pada pameran ini ada 3 topologi atau jenis batu nisan Aceh yang terdiri dari batu dari Kesultanan Lamuri, Kesultanan Samudra Pasai, dan Kesultanan Aceh Darussalam dipamerkan pada pameran kontemporer mengenal batu Aceh di Museum Aceh. Pameran ini tentu saja merupakan sebuah kesempatan emas bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang peradaban Islam dan keindahan seni Aceh serta juga warisan budayanya sebagai sebuah budaya dengan nilai seni tinggi, selayak dijaga dan untuk dilestarikan. Nisan Aceh sendiri memiliki kekhasan tersendiri, mulai dari potongan ayat suci Al-Quran, puisi sufi, hingga nama serta tahun kematian. Seni batu nisan ini menunjukkan ada keindahan di balik sebuah kematian. Dan batu nisan Aceh ini berlangsung di ruang pameran kontemporer dan di halaman Museum Aceh. Di dalam ruangan berisi foto, batu nisan, dan beberapa penjelasannya. Pelajar di Kota Banda Aceh dan sekitarnya dari beberapa jenjang pendidikan terlihat mengunjungi pameran tersebut. Para pelajar tersebut datang dengan sangat antusias karena batu nisan Aceh merupakan pengetahuan baru bagi Bagaimana generasi muda sebaiknya memahami sejarah Aceh? Ya, banyak generasi muda kita sekarang yang pengetahuan sejarahnya sangat terbatas, bahwa ada beberapa generasi muda adik-adik kita yang sama sekali buta terhadap sejarahnya, sehingga mereka menganggap nisan-nisan yang ada di sini itu bukan nisan asli atau hasil kebudayaan di luar Islam seperti Hindu-Buddha. Ada yang mengatakan ini batu dewa malah, padahal ini murni seni Islamic Earth ya, jadi ini bagian dari kebudayaan yang timbul dari proses Islamisasi. Sehingga bagi generasi muda ini yang harus kita masukkan ke kepala mereka, bahwa ini hasil kebudayaan Islam yang timbul dari proses peradaban yang panjang, dimulai dengan kerajaan Kesultanan Samudra Pasai beriringan dengan Sultanan Lamuri dan dilanjutkan oleh kerajaan Aceh Darussalam, sehingga sejarah-sejarah tersebut harus kita transfer ke tiap generasi muda. Diserahkan oleh Laksamana Chengku pada abad 15. Pada Samudra Pasai pada abad 16 menjadi bagian dari Kesultanan Aceh, maka lonceng ini dibawa dari Osmawai ke Banda Aceh. Oke, action. Kita yang lebih jauh. Bagaimana menurut Anda tentang sejarah Aceh, Bapak? Sejarah Aceh yang kerja pertanyaan. Oke, cok foto nyan cak tu sabote berarti kamu habis bateri. Oh, waris untuk nak kadang.